Ya berapa? Berapa? Ya berapa? Kalian aja. Oke. Boleh numpuk aja seperti apa ini? Orangnya ya jadi wibu, karakter itu yang agak nyentrik, punya dunianya sendiri, fantasinya liar, jadi dia nggak bisa bedain mana dunia nyata, mana dunia fantasi. Makanya mungkin kalau lihat di dalam film, Fatah tuh suka halu ya, suka ngebayangin sesuatu yang nggak nyata gitu. Itu karena memang karakternya dia yang punya kepribadian yang unik. Pengalaman kalian berempat mungkin mengetahui dosen gaib ini atau pernah mengalami nggak sih dosen-dosen hilang atau pengajar-pengajar hilang atau pernah dengar cerita dosen gaib ini mungkin Cerita dosen gaib awal ngalir. pernah ngalamin atau enggak? Iya. Aku sih enggak, karena aku kuliah online. Mungkin teman-teman yang guru killer. Aku guruku dulu pernah sih, jadi waktu kalau nggak ngerjain PR, menghapus papan tulis tuh lumayan. Apa sih? Kalau kita nggak ada sih. Tapi kalau mendengar cerita dosen gaib pernah. Ya waktu lagi KRL kita sempat nyari tahu pas 2016, jadi kita sempat dengar juga dari itu. Kita dengar. Oke, jadi ada guru gitu yang keingetannya yang sudah meninggal itu membawa kepikiran nggak? Pikiran tentang apa sih? Ya tentang apa aja? Enggak sih, aku sebenarnya tipenya orang yang penakut ya. Tapi kalau udah di lokasi syuting harusnya sih udah bareng-bareng, jadi nggak ada pikiran-pikiran yang lain. Udah fokus kerja aja. Selama bisa cerita dulu karakternya susah nggak sih ngebangun sosok Pak Bakti ini sendiri, mungkin risetnya dari mana dan seperti apa untuk bisa masuk Ya awalnya sih susah ya, ketika sudah dapet gitu ya, kita pegang aja satu itu. Prosesnya ya butuh waktu berapa lama Om? Butuh waktu berapa lama untuk bisa masuk dari reading juga sudah mulai dibangun gitu. Ada observasi khusus nggak Om? Mungkin bicara dengan teman yang dosen atau baca-baca buku apa gitu? Saya tanya istri saya dosen soalnya. Oke. Dan dia cukup galak. Nggak jauh-jauh sih. Jadi memang observasinya dari lingkungan sekitar gitu ya Om. Saat menerima peran ini gimana Om? Mikir-mikir atau langsung oke saat menerima peran sebagai dosen gaib gimana Om? Sempet Kalau saya melihat semua tawaran karakternya apa ya itu tantangan gitu. Ya, saya cari ininya, cari untuk menambahkan kekuatan karakternya itu saya cari. Kalian berempat gimana sih cara ngebangun chemistry sebagai anak kuliahan kan? Kan ada yang belum pernah ngalamin kuliah, terus ada yang udah online, itu mungkin dari jarak umur juga berbeda, itu gimana? Kebetulan kita sebelum main di film ini bareng, kita udah pernah ketemu dan saling kenal. Makanya sebenarnya nggak terlalu sulit untuk bangun chemistry dan kita berempat juga selama reading sering bonding, kayak kita sering main badminton bareng, terus gitu-gitu dan itu yang bikin mungkin kita jadi kayak bisa merasakan kayak persahabatan di film ini. Terus gimana rasanya main berempat, maksudnya digabungkan dalam satu ensemble di sini gitu? Seru sih. Tapi walaupun menurut aku emang susah sih dari awal kayak ngebayangin 4 orang digabung. Apalagi friendship-nya harus kuat banget. Cuman ternyata pas udah dijalanin ternyata ringan karena semuanya juga mau usaha ngasih yang terbaik dan benar-benar ada terbuka diri juga. Ya agak sulit sih menurut aku karena kita semua baik sama baiknya juga dari awal kita reading sampai kita syuting kita sama-sama saling membuka diri sama-sama saling belajar satu sama lain yang bikin kita tuh kelihatan juga ada yang siapa di atas siapa di bawah kita tuh sama semua dan kelihatan Terus menjadi mahasiswa yang depresi, inspirasi dari mana mungkin? inspirasi aku kayak observasi ke aku nanya-nanya dan aku juga ada beberapa dipertemukan sama kebetulan orang yang memiliki seperti itu jadi aku lebih
merasa ini dan belajar beda-beda. Ini aku belajarnya selain di buku, ketemu sama yang psikolog, aku seperti psikolog beda seperti misalnya tapi ke psikolog nggak ada gila ya, cuma pengen tahu aja gitu. Sorry, boleh tahu nggak sih alasannya? Kan tadi Mas Omegi kan udah bilang, kalau kalian apa sih yang membuat kalian tertarik bermain di film Dosen Gaib ini? Apa yang bikin kita tertarik? Kalau dari aku sih karena aku pas baca skenario tuh aku merasa ceritanya tuh terus naik gitu tensinya, dan maksudnya ini salah satu cerita yang viral juga di tahun 2016 dan aku pernah baca juga threadnya, dan aku merasa sih sosok dosen yang berdiri di depan kelas ketika mahasiswa dapat broadcast kalau dia udah meninggal tuh serem banget gitu, dan aku membayangin kalau itu di filmnya kayaknya menarik banget ya gitu, dan kayaknya banyak orang akan tertarik juga untuk pengen tahu gitu. Kalau yang lainnya? Aku suka banget karakternya karena beda daripada karakter-karakter yang pernah aku mainin. Terus aku suka threadnya, aku suka cerita aslinya, dan menurut aku menarik banget kalau bisa dibikinin film gitu. Karena aku ngebayangin kalau aku ada di posisi itu, pasti aku akan ketakutan juga. Jadi aku ngerasa oh ini akan jadi film yang bagus dan bisa diterima sama masyarakat, insya Allah. Kenapa? Karena sama balik lagi, karena ini kan adalah cerita yang hampir satu Indonesia tahu ya, yang pas lagi dia kayak semua orang tahu, jadi itu kan menurut aku sangat menarik dan menantang kalau misalnya aku ikut kerja di proyek ini, apalagi ditemui sama case-case yang kayak menurut aku sudah pernah seperti apa, nasibnya seperti apa, dan karakter aku sendiri pun sangat menantang buat aku. Jadi kayak aku sangat mencintai ceritanya dan karakter aku sendiri. Kalau pribadi mungkin hampir sebagian besar sama lah, cuman salah satu yang unik juga yang bener tadi udah di highlight beberapa kali kalau hantu di film ini tuh mabakti gitu, yang which is genre-nya tuh laki-laki, dan kita jarang lihat film horor Indonesia itu hantunya laki-laki. Jadi itu salah satu yang menarik juga, dan kebetulan Pak Guntur juga sutradara yang luar biasa, jadi ya suatu kehormatan juga bisa didirect. Sorry, ini syutingnya beneran di Semarang atau enggak sih? Nah, kita jaga di Semarang. Oke. Ada pengalaman seru nggak sih selama syuting ini? Ada dong. Andy paling banyak. Andy sih. Banyak disiksa ya. Banyak disiksa karena kan banyak adegan-adegan action juga ya, banyak yang melibatkan teknis, tapi seru-seruannya juga banyak banget. Kita kalau syuting setiap hari kan ngumpul terus, kita juga sering ya main bareng, ngobrol bareng. Jadi sebenarnya proses syuting film Dosen Gaib ini sangat-sangat menyenangkan buat kita semua, ya kan, setuju ya? Ya, jadi intinya karena kita nikmatin banget prosesnya, jadi ya semoga hasilnya pun juga bisa dinikmati. Amin ya Tuhan. Oke, mungkin harapannya aja kali ya tentang film ini. Ya semoga film kita bisa diterima dengan baik di masyarakat, dan semoga juga bisa diambil hal positif dari film kita, bisa diambil message-nya apa. Kalau yang udah nonton kan pasti tahu kan, Pak Bakti sosoknya ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Dari kalian Sama sih, semoga bisa diterima sama sampai lagi ke masa sekolah juga. Ya udah sih sebenarnya semoga kita bisa memberikan yang terbaik, karena kerjanya nanti kita melakukan versi terbaik kita, semoga teman-teman nggak kecewa dan menyukai filmnya. Semoga bisa memberikan pengalaman nonton yang asik, yang baru, yang fun. Semoga bisa berkesan setelah keluar dari bioskop, punya perasaan sendiri yang hangat. Sama please nonton di bioskop, jangan nonton di manapun, jangan nonton bajakan. Jangan spoiler, please. Ya, dan jangan spoiler, dan kalau memang kalian suka, ya kalian ajak Dari Pak Bakti mungkin. Yang sebagai tokoh utamanya. sudah malam, apa sudah tahu? Oh. Oke. Foto dulu terakhir.